حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Nurus Salam Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal utama, bekal istimewa, bekal mulia untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini di masjid yang kita cintai dan kita makmurkan ini sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, summa atal jum'ah, lalu mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini, di mana secara khusus beliau menyampaikan, aktsiru alayya salatan fi kulli yaumi jumu'atin, berbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada setiap hari Jumat, fa inna salata ahadikum fi kulli yaumi jumu'atin tu'radu alayya, karena solawat kalian yang kalian sampaikan kepadaku pada setiap hari Jumat diperlihatkan kepadaku. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Siapa yang solawatnya paling banyak, maka kelak di akhirat kedudukannya akan berdekatan dengan kedudukanku. Tak lupa juga kita sampaikan solawat kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa berupaya mengikuti ajaran-ajaran beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa,
bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa sunnah di dalamnya, yaitu bulan Sya'ban, bulan ke-8 daripada bulan Hijriyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh. Maksud puasa di sini adalah puasa wajib, illa Ramadan, kecuali puasa pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa. Puasa di sini maksudnya adalah puasa sunnah daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ditanyakan oleh sahabat mulia Sayyiduna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau begitu banyak berpuasa sunnah selain daripada bulan Sya'ban. Mengapa engkau melakukannya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu bulan antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Selain itu, dzalika atau wahwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana semua amal manusia diperlihatkan, diangkat ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana uhibbu, kata beliau, aku senang ayyurfa'a amali wa ana shaim, ketika amalku diangkat, ketika amalku diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Al-Imam Sindi mengatakan, amalan-amalan manusia itu ada yang diperlihatkan mingguan, ada yang diangkat mingguan, ada yang diangkat tahunan. Yang diangkat mingguan hari Senin dan hari Kamis. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa hari Senin dan hari Kamis, karena pada hari itu semua amal manusia diangkat kepada Allah, diperlihatkan. Lalu amalan yang diangkat tahunan yaitu pada bulan Sya'ban. Karena itu beliau paling banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah memperbanyak puasa? Karena puasa beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa itu sebagaimana dinyatakan dalam hadis qudsi, fa innahu li, kata Allah, puasa itu milikku, untukku, seolah-olah Allah ingin memonopoli puasa itu untuk dirinya sendiri. Allah berfirman, kullu amal ibni adam lah illa siyam, semua amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu milikku, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena itu para ulama juga ketika memasuki bulan Sya'ban banyak melakukan puasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan yang lain, pada bulan ini terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Selain itu, pada bulan ini menurut para ulama merupakan bulan di mana turun perintah bersolawat
kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena itu para ulama menamakan bulan ini dengan syahrus sholawat, bulannya sholawat, maka dianjurkan memperbanyak sholawat di dalam bulan ini. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam karyanya Madza fi Sya'ban mengatakan minimal bagi kita di bulan Sya'ban ini melakukan 3 hal. Pertama, memperbanyak doa, khususnya pada nisfu Sya'ban. Karena ada sebuah hadis sahih yang beliau kutip dari Al-Imam Al-Baihaqi bahwa Allah Subhanahu wa taala turun mengampuni seluruh dosa manusia kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan atau orang yang di dalam hatinya penuh dengan rasa iri dan dengki. Karena itu yang pertama kata beliau, amalan yang diutamakan pada bulan Sya'ban ini adalah terus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkokoh tauhid akidah dengan terus melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus dan terus agar kokoh akidah kita, kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, minimal kata beliau, pada bulan ini kita terus memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah kembali. Taba yatubu taubah, yang bermakna ada ya'udu audah, artinya kembali. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari kikir kepada dermawan, kembali dari yang tadinya tidak pernah sedekah kepada sedekah, kembali dari yang tadinya tidak pernah baca Quran kepada baca Quran, kembali dari yang tadinya tidak pernah tahajud kepada tahajud, kembali dari yang tadinya hobinya menggunjing gibah kepada muhasabah, introspeksi diri, dari takabur kepada tawadu. Taubat adalah kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Jadi ini diantara amalan yang dianjurkan selain berpuasa, kemudian memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh, kemudian terus berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan banyak berdoa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah mencontohkan kita memperbanyak amal di bulan Sya'ban ini? Mohon maaf hadirin, umur umat manusia ini umumnya ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang usianya lebih daripada 70 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, meskipun umur umatnya pendek-pendek, tetapi ada beberapa amalan yang apabila dilakukan bisa melebihi usianya, bisa melebihi umurnya. Di antaranya adalah Lailatul Qadar. Apabila orang atau setiap orang melakukan ibadah dan ibadah itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih banyak atau lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Terkadang keimanan manusia itu semangat dilakukan dan terkadang malas dilakukan, yazid wa yanqus. Karena itu dengan adanya bulan Sya'ban dan bulan-bulan yang dimuliakan itu, kita dicas kembali agar terus semangat beramal soleh. Meskipun usianya pendek, tetapi amal kita bisa melebihi usia kita. Sebelum bulan ini kita memasuki bulan Rajab, bulan mulia, bulan haram. Bagaimana Rasul mencontohkan? Tidak berhenti beramal. Beliau mencontohkan agar terus kita beramal.
Setelah ini masuk bulan Ramadan, kita tahu kemuliaan di dalamnya. Ada Lailatul Qadar, ada Tarawih, dan seterusnya. Tidak berhenti di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan, setelah itu disambung dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Bayangkan apabila setiap muslim ketika memasuki bulan Ramadan berpuasa, kemudian disambung 6 hari, dan itu dilakukan setiap tahunnya, disambung 6 hari pada bulan Syawal, maka sepanjang hidupnya ia melakukan puasa. Tidak berhenti di situ, kita pun dicas kembali untuk terus melakukan amal soleh. Masuk bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Bulan haram, bulan di mana amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah melakukan semua umrohnya pada bulan Dzulqa'dah. Masuk bulan Dzulhijjah, kita tahu kemuliaan bulan Dzulhijjah. Ia bulan haram. Ada haji di dalamnya, ada Arafah. Beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Masuk bulan Muharram, itu pun merupakan bulan haram. Kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan stimulus kepada kita untuk terus melakukan amal soleh sekecil apapun. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, akhir hayat kita pun dalam keadaan melakukan ketaatan, dalam keadaan melakukan amal soleh. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, tempatnya terpaksa di neraka hawiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh, wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirina, wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.
حبيبي محمد محمد